Selamat Halo, malam. malam, Wah, Cik Lady. kalau ngeliat Pak Peter ini selalu semangat ya, menyenangkan. Loh, kita nih menghadapi Natal loh sebentar lagi. Saya hijau, Oh Anda iya, merah. oh iya Temanya bener, kita nih. oh iya bener. Saya baru notice ya. Iya bener, kita merah hijau kayak Natal ya Pak ya, kayak pohon Natal ya. Iya, Oh pohon Natal sama iya. sekali. Padahal nggak janjian. Betul sekali. Oke, Harus apa, Cik Lady? iya dong. Panggilnya Cik ya? Nggak mau panggil Lady juga boleh Pak. Oke, Oke, oke. ini kita menghadapi tahun 2025 dan menutup tahun 2024 ya. Hmm, Di tahun 2024 sudah hampir setahun ini ups and down juga kondisinya dan kita nggak tahu nih ya Pak ya di tahun 2025 ini akan seperti apa, penuh ketidakpastian juga, makanya kita mau ngobrol gimana sih caranya supaya kita siap mental ya menghadapi tahun depan ya Pak ya. iya, 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 boleh. Kita Dan ngobrol ya. iya dong, dan pastinya untuk menghadapi tahun depan itu kita harus punya iman, faith ya, kita juga punya hope, harapan supaya kita nih nggak gampang menyerah juga. Hmm, betul. Nah, ini juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita dan juga bisa diaplikasikan dalam pekerjaan ini ya, dalam dunia saham ya, Pak. Oh iya, selalu. Apapun namanya di saham pun kan juga kita ini kan berdagang. Iya. Ini, Jadi kalau berdagang, mhm. mindsetnya berdagang ya pasti harus punya mindset yang bagus, kemudian punya pengharapan yang bagus dan punya keyakinan yang bagus juga, gitu. Benar. Tapi menurut Pak Peter kenapa penting Pak punya hope and faith di tahun 2025 nanti ini Pak? Di dunia Nah, saham kalau lebih tepatnya. kalau nggak penting kan kita kan ya nggak kerja, nggak dagang. Semuanya pasti penting ya, Ci. Maksudnya gini, jadi eh, harapan dan keyakinan itu kalau di dalam dunia saham itu saya lebih mengacu ke sikap yang positif. Ya. Oke, oh ya, ya, setuju, sikap, setuju. sikap mental ya, sikap mental yang positif, kemudian didasari dengan kita harus sering membaca, menganalisa secara fundamental dan secara teknikal. Ya, Jadi kuncinya tuh sebetulnya yaitu, jadi kita ada pengharapan, ada keyakinan, ya, sikap kita mentalnya positif, kemudian kita suka baca-baca, suka dengar-dengar, ya, tapi bukan suka ikut-ikutan. nah jangan FOMO ya. Ya, itu yang paling penting ya. Jadi suka dengar, suka baca, tapi bukan suka ikut-ikutan. Karena kalau suka ikut-ikutan, ya jadinya nanti bisa sikut-sikutan. Nah, cakep banget tuh Pak. Nah, Jangan ikut-ikutan, ntar takutnya sikut-sikutan ya. ya Ini biasanya quote of the biasanya sih day begitu. nih. Ini quote of the day nih kayaknya. Nah itu, Oke. jadi saya mau kasih insight sedikit ya. Jadi Aha. kenapa kalau saya lihat bahwa ada harapan sama keyakinan untuk di tahun 2025, Hmm. ya. Kalau tadi tadi dari sisi baca-baca ya, saya baca-baca dari beberapa beberapa narasumber, kemudian baca-baca juga terutama di global ya, ekonomi global ya. Itu tahun 2025 ini nanti rumornya bukan rumor ya malahan ya, malah sudah diproyeksikan bahwa IHSG ini bisa mencapai di level 8.000 loh. Oh, oke. Nah, bayangin, padahal sekarang ini boleh dibilang 5 hari aja ini sudah kempes nih IHSG-nya kita. IHSG hari ini di 7134 ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, tahun 2025 itu IHSG itu diproyeksikan akan bisa mencapai di level 8.000 ya. Padahal itu di tengah tantangan-tantangan global kita nih bisa ke sana loh, Lady. Ya, Nah, ini semua didukung dari apa? Jadi kan, Pak, kok cuma bisa sampai level 8.000 lah, didukungnya itu dari apa? Kan gitu kan ya. Data yang saya lihat, saya baca, itu kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini stabil, ya, sekitar hmm. 5%. Ya. Kemudian inflasinya terkendali, ya, di level 2,8%. Nah, yang menarik ini bisa atau enggak, tapi kalau bisa itu bagus, ya. Semua inflasi itu dikendalikan sama suku bunga, Lady. Nah, Oke. suku bunga acuan ini akan diproyeksi turun ke 5,5. Nah, kalau turun ke 5,5, ini bagus. Yang otomatis secara aktivitas ekonomi domestik ini pasti akan pelan-pelan juga akan pulih ya. Kemudian IHSG saat ini juga boleh dibilang masih under value pun juga valuasinya akan bagus, baik gitu. Nah, ini semua akan mengakibatkan bahwa ekonomi kita ini fundamentalnya akan jadi kuat juga gitu.
Oke. Belum lagi kemarin kalau ada yang ikut kelas saya yang kemarin hari Sabtu, itu saya menceritakan bahwa Pak Prabowo ini juga giat sekali. Jadi kalau lihat dia ini giat untuk bisa meng-create mulai yang kan kalau dari Pak Jokowi kan hilirisasi ya, tapi hilirisasinya kan ke usaha ya. Kalau dari Pak Prabowo ini saya lihat hilirisasinya itu dari human dulu, dari SDM-nya. Nah, ini penting nih. Karena SDM di Indonesia ini memang perlu dibenahi dengan boleh dibilang tetap beranak terus ya toh. Di samping yang di luar negeri ini demografinya turun ya. Kita ini beranak terus. Nah, berarti kan harus diopeni ya, harus apa diopeni apa ya? Dirawat ya, harus dirawat. Sedangkan kita ini mengalami yang namanya itu stunting, Lady. Nah, Ya. stuntingnya ini kita harus benahi. Dengan apa? Ya makanan bergizi tadi. Nah, imbasnya memang salah satunya ya ke PPN 12%, di mana yang selisihnya itu akan dipergunakan untuk ke makanan gizi. Nggak tahu cukup apa enggak, cuman itu salah satu usaha dari pemerintah kan. Nah, lalu Oke. dari situ juga dibetulkan, ternyata guru pendidik, ya guru pendidiknya dibenahi. Ya, nah yang saya harapkan kurikulumnya pun juga dibenahi. Ya. Karena kurikulum sekarang saya lihat nggak bagus, nggak diakui soalnya di luar negeri. Repot. Oke. Nah, ini harus dibenahi. Semoga dibenahi. Nah, kalau pendidikannya dibenahi, maka ya saya lihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Indonesia ini pasti akan maju. Manpower kok, powernya ada. Kemudian dari sisi sumber daya alamnya banyak, tumpah ruah gitu. Ya. Nah, apalagi nanti ada dari luar negeri ini orang-orang asing banyak yang masuk ke sini lah. Kalau nggak orang kita sendiri yang bergerak, lah kan kita dikuasai sama asing nanti malahan. Dijajahnya bukan Oke. dijajah kayak dulu dor-dor-dor, tapi dijajah secara ekonomi, lah kan repot. Iya, Nah, iya. ini kita Iya, iya. waspadaanya di situ sih. Nah, Oke. itu yang saya Di bisa ceritakan kurang lebih seperti itu. Oke, tadi kan Pak Peter bilang nih kalau misalnya harus banyak baca, harus banyak dengerin juga. Kalau boleh tahu biasanya Pak Peter bacanya tuh baca apa nih biar Sobat JUC juga termotivasi ya untuk membaca dan Hmm, juga mendengarkan. Biasanya baca apa, dengerin apa nih Pak? macam-macam. Jadi macam-macam kalau kita bisa lihat ada trading ekonomik ya. Itu saya juga malah dengerin dari salah satu guru saya. Jadi saya semua yang ada di JUC maupun di luar tuh saya anggap sebagai guru saya. Yang bagus saya Oke, ambil, yang kurang bagus ya saya buang gitu ya. iya, Ada iya. trading ekonomi ya, ada emiten news ya. Lalu kemudian biasanya kalau pas makan gitu biasanya ya kalau makan ya makan ya. Cuman kalau pas sudah selesai makan nganggur-nganggur gitu ngeliat. Nah, nanti kalau pas lihat Instagram tuh biasanya terus mencok karena memang memang algoritmanya tuh kan memang sama-sama saham gitu ya. Nah, terus loh ini kok ada apa gitu. Contoh misalnya kayak ini Pani nih mau punya anak perusahaan baru nih mau IPO ya. CBDK itu. Nah, saya pertamanya juga nggak tahu. Tapi lama apa nih CBDK? Lah baru kita cari cari search-nya, tanya sama Mbak Google ya gitu. Jadi apalagi sekarang juga marak bahwa AI juga berkembang. Berarti kan kita bisa lihat, kita bisa tanya sama apa sih? Kadang juga nggak betul juga ya. Informasinya mungkin belum belum sempurna ya, belum sempurna. Tapi kalau tanya sama Mbah Google biasanya keluar sih. Ya Mbah Google ini Oke, correlated dengan Gemini. Kalau AI-nya Gemini, nah, kita bisa tanya juga gitu kan sama Gemini. iya, iya. Gitu. Nah, ini Pak kalau ngomongin tentang tadi kan Pak Peter udah ngasih tahu juga ya kira-kira di tahun 2025 itu akan seperti apa kondisinya ya. Nah, untuk kita sendiri nih supaya kita siap mental menghadapi tahun depan 2025 dengan market yang mungkin fluktuatif ya. Ini akan seperti Mm-mm. apa nih, Pak? Nah, Gimana nih caranya supaya kita siap mental? yang pasti saya cuma berpesan sama teman-teman gini, kita ini harus berpikir positif. Itu dulu ya paling penting. Ya, Ya, setuju, Pak. berpikir positif, namun tetap realistis. Ya, Nah, ini penting nih. Saya ulangin ya, berpikir positif, namun tetap realistis. Jangan, oh ya, pokoknya positif, ya positif, tapi nggak realistis. Itu cialat, ya. Itu iya, nggak iya. boleh. Ya, jadi kalau berpikir positif, namun tetap realistis, ya. Di samping itu, diri kita sendiri ini memang harus mau, memang tadi yang seperti saya ngomong, rendah hati untuk belajar, ya.
Dari rendah hati untuk belajar, kita harus mau tulus hati melakukan. Hasilnya apapun, kita harus senantiasa bersyukur. Ya, Ya, gampang diomongkan, tapi susah dilakukan. ya. Ya, itu saya pesan-pesan. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini yang orang orang susah terima biasanya. Apa tuh? Berani berani menghadapi kegagalan. Nah, ya. Nah, ini yang paling penting. Jadi berani menghadapi kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Ya, Karena kalau saya bilang dagang itu juga kayak orang belajar, jadi dagang apapun. Ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Saya ini usaha selain dagang saham, saya ini eksportir kayu. Ya, oke. eksportir kayu saat ini juga boleh dibilang kondisinya nggak baik-baik saja. Kelihatannya kan enak ya, wah keren eksportir gitu ya, dapat US dollar gitu ya, keren katanya. Oke, selama itu running well, ya well kita oke lah ya. Tapi kondisi yang saat ini geopolitik di luar ini nggak enak ya, pada perang dar der dor. Nah, saya mengalami dampak di pengiriman kapal ini mengalami kenaikan harga yang luar biasa. Let's say yang biasanya 1.000 jadi 10.000. Nah, Ya, yang otomatis berarti yang dari luar, saya tunggu dulu ya, jangan dikirim dulu. Karena kalau mau kirim, harganya kan naik, harga ongkosnya. Nah, terus saya mau jual berapa? Nah, saya sendiri di sini juga kepepet. Nah, kalau nggak tak kirim, nah ini namanya kan ekspor kayu ini kan bahan alam. ya. Nah, nggak dikirim-kirim kan bosok, menyusut. Nah, saya repot juga nih ya, harus bagaimana? Lah ini ya pembelajaran. Kita harus lebih aktif, harus gimana ya mikirnya ya gitu. Ini salah satu contoh aja sih. Tapi tetap tetap semua tuh saya kembali lagi ke ini ya, hope and faith ya. Kalau saya tambahkan juga love ya. Ya, Berusaha untuk apa ya, mencintai apa yang kita kerjakan. ya. Nah, gitu. Jadi kita harus kalau nggak mencintai gimana? Wong namanya sampai sekarang menghidupin menghidupin kita sendiri, menghidupin anak dan keluarga ya. Nah, ini kita tetap harus tetap positif. Kemudian kembali lagi ya tadi yang soal mental. Nah, ini juga penting juga menurut saya itu adalah konsisten dan sabar, Lady. Ya. Konsisten dan sabar. Kadang-kali gerusa-gerusu ini nggak oke. Emang kelihatannya, wah, saya ngomong begini kenapa? Karena seringkali saya menghadapi teman-teman ataupun yang di Semarang ya, ini seringkali gerusa-gerusu gitu. Kalau sudah gitu, Buru-buru ya, Pak ya? iya keburu-buru. Kalau saya keburu-buru, jadinya apa? Yang main adalah emosi. Nah, kalau sudah main emosi, ingat loh, ini bukan saya ngata-ngatain ya, tapi yang disebut orang gila itu adalah emosi yang tidak terkontrol. Lah kan repot gitu. Nah, kita harus bisa mengatur emosi kita secara konsisten dan sabar untuk menjalankan strategi maupun investasi gimana, trading gimana. Yang Ya, ya. maksud saya trading pendek gimana itu kita harus konsisten ke sananya. Nah, yang terakhir nih ya, yang terakhir adalah trading plan. Ini saya berkali-kali saya ingatkan adalah trading plan. Seringkali orang bikin trading plan itu apa tuh Pak? Ya bikin bikin kalau saya masuk, maka saya punya rencana taking profitnya di sekian. Contoh deh, misalnya lady trading, dah 3% aja saya ambil gitu. Pokoknya between 1-3%, lihat kondisi seperti apa saya ambil. Ternyata begitu dilihat karena lihat di depan monitor itu bergerak terus dibatalin, nggak jadi diambil. Hmm, Dan itu sering oke. kali terjadi loh. Itu satu. Ya, kedua, kalau stop loss, ya udah stop loss gitu. Mau ngeklik stop loss aja susah. Bahkan ada beberapa orang yang boleh dibilang saya ini anti stop loss. Nah, ini mengingatkan saya dulu kira-kira berapa tahun ya? 6-7 tahun yang lalu lah. Saya pun juga anti stop loss dulunya. Dan Oh, oke. saya akhirnya menemukan bahwa itu kurang betul. Kurang betulnya adalah nanti jadinya kita maklar porto. Hmm, Ya, yang lah kok bisa begitu? Porto yang bagus, kalau menurut saya,
menurut saya ya pribadi ya, itu 3 sampai 5 emiten. Menurut saya, 3 sampai 5 emiten itu porto yang bagus. Di atas itu kayak kita tuh ngerumat anak, Lady. Oke. Jadi ceritanya bayangin, portonya punya 20 misalnya ya. Lah 20 ini nanti bakal jadi bingung. Bingung apa? Nanti mau lihat TP-nya di mana, nanti ini di mana, bukanya gimana. Belum lagi kalau misalnya di depan komputer yang cuma monitornya cuma satu, ya. Buka OLT, kemudian buka ini yang nanti, waduh nanti ini terlambat, apalagi yang main yang volatility-nya tinggi, yang tinggi-tinggi. Wah, ini eh, repot ya. Makanya saya sarankan kalau untuk teman-teman saya yang baru ya, benar-benar baru tahu saham, saya pasti akan menganjurkan kamu trading satu dulu lah. Satu dulu. Oke. Dan satu itu pun saya selalu menganjurkan yang masuk dalam LQ45 atau boleh dibilang yang big cap. Yang anteng-anteng, kamu tahu sahamnya. Loh tapi aku dikandani ya, aku dibilangin sama temanku, ini bakalnya naik kok gini-gini. Ya, nek kamu memang gatal ya boleh. Saya bilang boleh, tapi resikonya kamu benar-benar harus bisa ukur. Jangan kamu punya Ya, uang 100 juta, bu selon ke 100 juta. Begitu kempes, wah, kamu kelimpungan bukannya kempes, ya. kamu. Iya, kamunya juga ikut kempes. Setelah itu nanti akan ngomong, ah, main saham nggak oke. Nah, saya kira nggak cuma saham toh, dagang apapun juga kalau sudah kayak gini, cuman bedanya apa? Saham itu kan nggak kelihatan barangnya, Lady. Ya. Terutama saat ini ya. Jadi orang lebih 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 kesannya selalu ngomong main saham gitu. Sedangkan kalau saya lebih lebih condong bahwa saham ini adalah berdagang saham. Itu, Lady. Oh, oke, oke. Nah, ini sebelum kita bahas tentang dagang saham nih ya, Pak ya. Iya. Eh, ada nggak Pak skenario apa yang perlu kita antisipasi ya di tahun 2000 untuk menghadapi 2025 ini? Ada sektor mungkin ada resiko yang perlu diperhatikan nggak untuk menghadapi Oh iya skenario di tahun 2025? ada, ada. Kan kita tahu bahwa tadi saya sudah sebutin bahwa faktor yang kita lihat itu adalah pemangkasan suku bunga, ya. Ini suku bunga, pokoknya ujung-ujung itu semuanya ke suku bunga aja. Kita bisa Oke. lihat itu tadi kayak misalnya lihat di mana tuh sebentar websitenya apa ya? Banyak kok. Kalau biasanya kalau kalau di website forex itu juga banyak. Kita bisa lihat bahwa suku bunga bank sentral, The Fed itu akan mengeluarkan kapan. Nah, ini contohnya kayak The Fed ini nanti akan keluar nanti subuh, ya subuh nanti ini akan mengeluarkan The Fed. Tadi kan BI rate-nya kan sudah tetap tuh 6%. Mm-mm. Nah, harapannya di tahun 2025 kan akan menjadi 5,5, ya. Nah, berarti kalau gitu ini akan semoga membawa dampak yang baik. Ini jadi kembali lagi tadi kebijakan pemangkasan sektor bunga bank sentral ya Hmm. itu kemudian eh, diharapkan ekonomi globalnya juga akan baik ya, akan tumbuh. Nah, ini yang pengaruhnya yang harus diantisipasi ini nih perang sama geopolitik. Ini nggak oke. Oke. Ini sampai sampai yang terakhir itu sampai Suriah, sudah dari Palestina ke Suriah itu kemana-mana lah, itu kan buat orang susah banyak. Nah tadi kan tanya ya, sektor apa yang perlu diperhatikan ya. Ya. Kalau saya di tahun 2025 sektor yang saya perhatikan ada beberapa sih. Perbankan itu sudah pasti ya, Oke. karena perbankan ini boleh dibilang kalau saya lihat ya kembalinya kayak dulu gitu, Oke. harga diskon ya, perbankan. Kemudian konsumer, ya konsumer ini perlu diperhatikan. Misalnya konsumer itu apa tuh Pak? Konsumer itu ya kayak ICBP, Mayora, itu konsumer. Jadi retail juga perlu diperhatikan ya. Jadi loh Pak, konsumer sama retail sama nggak? Beda, beda. Jadi kalau konsumer itu adalah perusahaan yang memproduksi. Jadi perusahaan yang memproduksi itu konsumer ya. Kalau retail itu perusahaan yang jual barang yang sudah diproduksi. Oke. Ya, contohnya seperti Alfamart, Indomaret, terus Era. Nah, itu retail ya, supaya teman-teman juga juga tahu. Kemudian telekomunikasi. Ini juga menarik. Jadi Oke. era digital, era kepala ini menarik nih. Nah, yang lebih menarik lagi yang tidak akan habis-habisnya itu adalah energi terbarukan. Hmm. Energi terbarukan ini contohnya apa, Pak? Brand. Nah, makanya setiap kali saya ngulas apa, selalu saya contohnya ke brand.
gitu. Kenapa kok saya suka brand? Karena satu yang saya lihat karakternya yang punya brand ini pengusaha. Saya sudah tahu dia ini pengusaha gitu ya. Kedua, yang menarik adalah brand ini geothermal, Lady. Oh, Oh. oke. Tadi pagi saya ada bahas sedikit soal brand. Brand ini loh, kan dia kan geothermal ini kan panas bumi ya. Nah, dia ini apa yang mengoperasikan 3 PL pembangkit listrik tenaga tenaga panas bumi. Nah, 3 loh, itu menguasai 36% se-Indonesia brand. Nah, jadi gede nih. Nah, ini makanya lihat kayak gini, wah oke juga nih brand. Nah, brand ini nih, ini kalau sebentar saya lihat chartnya ya, brand ini ya. Kemarin itu kalau brand ini yang saya harapkan dia bisa sampai ke setidaknya sampai ke 11.000 bisa jadi loh. Mungkin bahkan lebih nih Oke. brand ya. Eh, ini bukan bisik-bisik loh ya. Ini lihatnya dari teknikal karena dia ada kemarin ada gap, dia harus tutup gapnya. Gapnya dia tuh di 10.725. Jadi kemarin saya udah ngomong, kemarin ini brand bisa nutup gapnya loh nih. Kan ada 2 gap tuh ya. Gapnya ada di 8825 sudah tertutup kemarin. Ya, hari ini Ya. kan ditutup di 8975 sudah tertutup. Nah, berikutnya lagi, gapnya yang berikut adalah brand ini di 10.725. Jadi bisa bisa tertutup ini nanti brand. Oke. Nah, kapan? Nggak tahu, tapi lihat dari chartnya ini sudah di atas top box, sudah di atas support yang resisten yang kuat. Nah, dia bisa bisa lanjut ke atas nih, Brad. Ya, Oke. itu. Lalu apalagi ya? Tadi energi terbarukan, ya energi itu sudah pasti. Karena sampai sekarang juga Indonesia ini kan penghasil sumber daya alam, ya. Nah, sumber daya alamnya ini kita lihat banyak nih, batu bara terutama ya, terutama batu bara, kemudian, nah ini kan pada pecah semua nih, batu bara ini sekarang dipisah-pisah nih, ya, yang dari Adaro nanti punya ADI, yang dimana subjeknya juga juga khusus, ini menarik. Nah, kalau seperti kayak Adaro, AADI, ini saya pasti pantau. Karena perusahaan gede, Hmm. ya, perusahaan gede, dan dia pasti nggak mau sampai jatuh kelopak-kelopak ya enggak gitu. Jadi kita lihat mau ada apa nih. Ini menarik gitu ya. Di samping itu yang lain, nah ini yang menarik. Domestik ya. Kemarin saya lihat di BPS ya, sumber di BPS, statistik ya, Lady. Mhm. Sektor yang paling besar perkembangannya itu di industri pengolahan loh, Oh, industri ya, pengolahan tuh gimana, Pak? manufaktur. Jadi Oh, dia manufacture. bergerak Oke. di bidang manufaktur, ya. Nah, ini bergeraknya banyak, besar, ya. Terus tumbuhnya, kalau saya lihat itu kemarin saya sekitar 4,7% pertumbuhannya Hmm. manufaktur. Jadi ini akan pasti akan bertumbuh ini. Digitalisasi ya. Ini ngerembet ya. Kalau saya lihat dari model manufaktur ini akan ngerembet model-model kayak ini loh apa? eh, Produksi semikonduktor, kendaraan listrik. Nah, ini akan banyak efeknya. Jadi model kayak emiten Inco segala ini bisa dilihat. Tetap akan bawa dampaknya. Ya, kita sumber alamnya nikel, boksit, kelapa sawit, itu soal makanan ya kalau kelapa sawit. Tapi kalau yang ini tembaga gitu. Kalau yang model kayak Oke. BRNS, PSAB, MDKA, emas itu ya kita lihat perkembangan dunia lah ya. Pokoknya kalau udah dor makin makin kencang lah dia akan naik lagi. Itu selalu begitu. Model-modelnya gitu. Emas Ya. akan save haven lagi, selalu kayak gitu. Ya. Nah, ini Oke. jadi saya udah kasih lihat yang paling penting yaitu ya. Jadi kalau yang konsumer itu sudah nggak bisa dipungkiri. Lalu kemudian yang tadi perbankan, ya, retail, telekomunikasi, sama energi terbarukan. Nah ini yang menurut Oke. saya perlu disimak, ya. Perbankan ini menarik ini. Harganya kalau saya lihat harga-harga diskon nih perbankan. Jadi dari tadi pun saya juga tadi pagi saya juga ngomong, ini perbankan menarik. Bahkan Oke. tadi saya juga ngambil BCA lagi kok. Oke, jadi ada 5 Gitu. faktor yang menarik ya Pak di tahun depan tuh ya, yang sudah diinformasikan juga sama Pak Peter ya. Sedangkan untuk Nah, terus sama resikonya, satu lagi yang sorry. penting lagi. Satu lagi yang penting,
IPO itu juga nanti ke depan itu mestinya akan lebih tambah banyak, Oke. ya. Nah, kemudian tantangan untuk 2025 ini juga boleh dibilang ada tantangannya nggak Pak? Ada. Oh, geopolitiknya belum selesai kok. Kalau geopolitik belum selesai, ini repot, ya. Kemudian ini tantangannya yang berat nih. Tadi itu saya sampai baca-baca, daripada saya lupa, tak bikin tulisan kok. Tadi kok sebentar ya. Tak carikan dulu. Mana ini? Ini dia. Trump. Kita bicara soal Trump nih. Trump Oke. ini Trump ini akan bawa dampak di 2025 menurut saya akan kembali seperti pada waktu dia presiden pertama. Oke. Ini akan ramai tahun 2025. Jadi model dia ngomong apa, bawa kebijakan apa. Nah, dia ngomong apa, itu pasti akan correlated, akan berhubungan ke Indonesia terhadap apa yang dia ngomong, terutama terhadap suku bunga. Ya. Terus kemudian dia akan rencana ini pengenaan tarif impor itu 60% ke Cina, ya. Kemudian ada penerapan tarif 10-20% ke semua barang-barang impor, ya. Kemudian dia juga waktu pas ada BRICS tuh dia ngancem tuh tarifnya 100%, ya. Kasih tarif 100% kalau negara-negara BRICS tidak menggunakan dolar Amerika, tak kasih 100%. Nah, dia udah ngancem duluan itu. Nah, itu buat orang negaranya, waduh kok kayak gini ya. Nah, ini mereka akan perang. Kemudian tarif 200%, nah ini lebih cilaka lagi, tarif 20% untuk perusahaan yang memindahkan pabrik dari Amerika Serikat ke negara lain. Nah, siapa yang berani? Apalagi negara Amerikanya gitu ya, pasti itu salah satu imbas kenapa IHSG kita beberapa hari ini kelopak gitu. Sedot-sedotan, Lady. Mereka pada balik ke Amerika gitu. Berikut juga yang ke Cina sama. Ke Cina juga ngasih stimulus. Nah, ini akan ramai ini di tahun 2025 nanti ini. Gitu. Oke. Nah, ini kalau tadi Pak Peter bilang di tahun 2025 itu banyak sekali tantangannya gitu ya. Belum lagi dengan market yang mungkin fluktuatif. Dan kita harus punya faith, harus punya iman, harus punya keyakinan gitu ya. Kira-kira keyakinan apa nih Pak yang perlu kita pegang, investor pegang tentang sektor potensial di tahun 2025 yang tadi Pak Peter juga sudah bilang? Kalau saya keyakinannya adalah bahwa apa yang dilakukan sama kita ini kan harusnya itu kalau ini ya, bayangkan saja ya, kalau memang betul-betul masyarakat Indonesia dan negara Indonesia ini benar-benar bisa bersatu padu saja ya, Bhinneka Tunggal Ika itu kita nggak gantung sama luar kok, Lady. Betul-betul kita nggak gantung sama luar. Selama kita betul-betul bisa bersatu padu, pertumbuhan ekonominya stabil, terus sumber daya manusianya meningkat, daya belinya jalan, terus kemudian ekspornya lebih banyak daripada impor, udah Indonesia udah sama subur udah. Cuman nggak semudah seperti yang kita ngomong, ya. Pasti dari Amerikanya juga bikin skenario bagaimana caranya supaya kita tuh tetap terikat. Iya, iya. Nggak segampang itu. Tapi kalau memang bisa dilakukan, aduh, Indonesia ini luar biasa. Luar biasa. Saya terbang ke Kalimantan itu, saya di Kalimantan itu, wow. Saya bilang wow loh. Saya bukan punya wow. Wow itu. Dari kayu, dari hasil alamnya. Kemudian kalau Lady ke Sulawesi, itu ikannya kita ya. Terus kemudian kita punya terumbu karang itu luar biasa. Nggak usah ngomong soal Papua deh, itu emasnya ya sudah udah nasib tuh gimana ya. Tapi tuh kita mau kembali ke kita aja digandolin kan gitu. Mereka juga nggak mau lepas enaknya gitu kan. Kita nggak usah, ya udahlah emasnya biarin lalu mau ambil dulu lah sebagian pelan-pelan. Tapi kalau kita bisa produksi sendiri, kita bisa kelola sendiri apa yang kita bisa kelola, itu benar-benar Indonesia pasti akan mandiri. Dan itu luar biasa. Itu. Ya. Jadi sebenarnya pasar Indonesia ini punya peluang untuk bertumbuhnya besar ya Pak ya, meskipun mungkin ada tantangan dari global gitu ya, dari sentimen luar, tapi sebenarnya Indonesia tuh pasarnya bisa punya peluang untuk bertumbuh ya. Oh banget toh, banget. Nggak usah ngomong gimana deh. Apa yang nggak ditanam di Indonesia nggak jadi. Saya tanya sama Lady. Semua
tanam di Indonesia jadi loh. Loh, bahkan ada, kalau Lady tahu ya, ada tanaman ya di Indonesia. Kalau ini saya nggak ngomong cari sendiri nanti ya. Ada tanaman ya. Kalau tanaman ini ditaruh di lahannya area ini ya A gitu ya. Jadinya tanamannya misalnya tanaman A. Tapi tanaman A-nya kalau diambil, dimasukin ke tanah B, nggak jadi tanaman A, berubah dia. Oke. Oh, aneh kan? Jadi kayak tanaman ini bisa bisa kayak termutant dan kita makan itu enak loh buahnya. Dan itu Hmm. hanya hanya ada di dua negara. Salah satunya Indonesia. Jadi negara yang lain nggak punya tanaman ini. Maksudnya jadi itu unsur haranya ya. Unsur haranya itu bisa membuat tanamannya ini keren juga ya. Tanamannya kita bisa lihat itu di mana-mana. Tapi kalau tanamannya ini diambil, buahnya diambil, ditaruh ke tanahnya itu, jadinya buahnya lain. Loh, apa nggak lucu? Iya, iya, iya. Nanti kalau lagi bingung, nanti PM saya tak kasih tahu. Yang Iya, lainnya tuh jadi PM. penasaran ya. Ya, teman-teman. Oke. Itu Nah, keren ini loh. oke, oke. Oke, jadi memang Indonesia sendiri tuh punya potensi yang besar ya, Pak ya, dari segala macam aspeknya juga ya. Besar, besar. Besar Ya, ya. sekali. Nah, Makanya ini saya yakin kalau saham hmm, di Indonesia ini selama orang-orangnya capable ya, orang-orangnya mampu dan betul gitu, maju Indonesia. Keren betul. Indonesia itu maju. Ya. Selama pokoknya bukan yang macam-macam ya. Istilahnya ngomong, ini mau IPO nih. Ya, kita lihat prospektusnya ya, Lady ya. Tadi tadi pagi saya juga ingatin sama teman-teman. Banyak mau IPO ya, oke. Tapi kita baca prospektusnya. Jangan asal tiap kali tembak. Pokoknya kalau IPO saya mau beli, pasti untung. Sopo sih ngomong? Iya, Iya kan? iya. Apa yang ngomong? Nggak, belum tentu. Lihat dulu prospektusnya. Kalau prospektusnya ngomong, ini mau saya pakai buat bayar utang. Ayo coba, Lady mau beli nggak? Hmm. Nah, kalau sudah tertulis bahwa ini saya ada indikasi mau bayar utang, ya jangan. Tapi kalau memang, ini saya sudah bertumbuh, plan saya ke depan seperti ini, saya membutuhkan alokasi dana ini untuk menumbuhkan lagi. Nah, berarti kan akan bertumbuh kan, Lady? Nah, ini saya mau kalau yang seperti ini. Itu sih. Nah, ya, memang berarti kita harus juga bijak ya, Pak, melihat segala potensi yang ada gitu ya. Tidak main Mm-mm. tidak main semuanya tabrak aja gitu ya. Betul. Ya, ya. Jadi tantangannya di Indonesia nanti tahun 2025 itu eh, kita ini tetap akan bertumbuh, ya, tetap Mhm. akan bertumbuh. Tapi sorry, ini ada datanya nih kemarin. Saya cari sebentar ya. Kemarin itu ada datanya, saya kasih juga. Nah, ini dia. Jadi pertumbuhan ekonomi global, global ya, media. Mhm. Pertumbuhan ekonomi global itu diprediksi melemah, ya, Oke. melemah loh 2025. Tapi jangan diartikan bahwa melemah itu resesi ya, melemah gitu. Tapi masih positif, sekitar 3%. Nah, ini sudah diprediksi, ya, sudah dihitung sama orang statistik tuh. Nah, lalu tantangan kita ini apa? Tantangan kita ini ya berarti kita ini harus lebih tajam toh, harus lebih selektif kan? Mhm. Investasi mana yang akan disasar, kemudian trading mana yang akan disasar, itu harus lebih selektif. Jangan asal pokoknya asal main tembak aja semua, nggak betul kalau menurut saya. Ya, setuju, Itu, Pak. ya. Nah, makanya saya tadi ngomong bolak-balik ya, trading plan itu penting, ya. Ya. Nah, ini kalau ngomongin tentang trading plan juga nih ya, Pak ya. Eh, kalau misalnya IISG itu lagi lemah, kira-kira sebenarnya langkah pertama apa sih yang perlu kita ambil untuk para trader ya supaya nggak panik, nggak buru-buru gitu? Yang pertama, jangan panik melakukan cut loss, Oke. Jadi ya. harus Jangan dihitung panik, juga ya. ya. Jangan panik melakukan cut loss. Itu yang pertama. Kedua, itu juga dari salah satu guru saya tuh ya, Pak Adrian itu ya. Dia juga ngomong bahwa kalau portonya rasa kebanyakan, ya kurangi. Ini Pak Hadrian lagi nonton juga nih, Pak Oh nih. ya, Kita say hi sama Pak Hadrian ya. Selamat malam, Pak Hadrian. nah, halo Pak Adrian. Jadi kalau misalnya memang kebanyakan, ya kurangi gitu. Jadi yang pertama jangan jangan panik kalau ngelakuin cut loss ya. Mhm. Kemudian nah itu tadi ya, mau caranya mengurangi seperti apa? Ya kita bisa lihat teknikalnya gimana, lihat fundamentalnya seperti apa. Kalau merasa lihat, oh iya ini saya salah nih, ya sudah kurangi gitu. Jangan
jangan kebanyakan gitu. Lalu yang paling penting itu money management sama resiko manajemen itu ya, risk management. Nah, kembali ke semuanya itu dirangkum menjadi ke trading plan tadi. Harus Oke. harus apa ya? Harus konsisten terhadap trading plan kita. Ya. Nyontoh boleh Oke. kok. Nyontoh itu boleh, nggak Oh, salah. Menyontoh. oke. Nyontoh itu nggak Mencontoh. salah. Iya, 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 iya. mencontoh itu nggak salah. Cuman jangan nyontoh terus-terusan. Nyontoh satu kali, dua kali, tiga kali. Misalnya kayak Lady nih, misalnya, oh ini aku kok salah, gimana? Tanya sama Pak Adrian. Pak Adrian ini gimana ya? Gini-gini nih. Oh ya udah, kamu caranya gini satu kali, dua kali gitu. Nah kalau memang memang senang senang nyontoh juga nggak apa-apa juga. Cuman kita harus tahu harus selektif Ya. gitu. Makanya kan seperti tadi pagi saya kasih nih saham-saham yang memang sengaja memang saya lihat wah ISG-nya nggak oke-oke aja sih. Kalau sekarang saya misalnya ngomong, perbankan bagus nih, bagus dari mana? Merah semua. Tapi buat saya sendiri, ini waktunya harga diskon. Bagus, saya mau kolek gitu kalau saya. Buat orang lain, belum tentu suka. Nah, buat orang lain ya udah kalau gitu model yang gimana ya? Yang scalperan aja. Kita lihat yang kayak model cuancia gitu loh. 1, 2, 3%, cia, 1, 2, 3%, cia. Kalau misalnya nggak masuk dalam satu yang saya ngomong, pokoknya kalau nggak tembus ini, jangan ambil ya. Pokoknya kalau dia nggak tembus resisten, jangan ambil. Ya udah, skip gitu. Yang lainnya tawar, model tawar. Tadi aja hari ini lumayan kok. Saya dapat dapat ini dapat saham yang ya bikin deg-degan juga sih. Tapi akhirnya Apa? selamat gitu. Iya, Jangan ngomong iya. dia nanti ikut-ikutan nanti repot lagi nyangkut. Iya, iya, iya. Ini ada komen dari Vika Sunike nih. Bener, bener Pak, kadang-kadang suka panik gitu ya. Kadang-kadang psikologinya kita tuh ya FOMO itu tadi ya Pak. Kadang-kadang kalau melihat situasi itu tiba-tiba buru-buru gitu. Jadinya nggak on track based on trading plan-nya kita juga. Mm-mm. Itu pembelajaran Iya, yang iya. berharga banget, Lady. Saya belajar belajar banyak dari guru-guru saya lihat kayak gini. Bahkan ya, kadang yang saya beberapa kali temukan, guru saya sendiri pun aja nggak ngikutin trading plan. Berubah. Hmm. Gitu. Loh, kok berubah? Oh iya, berubah. Ya sudah, saya coba untuk ngikutin untuk stick my plan seperti apa. Ternyata hasilnya lebih baik Iya, iya. gitu. Nah, ini kalau ISG-nya merah kan kita juga harus bisa on track berdasarkan trading plan gitu ya Pak ya. Tapi Hmm. kalau misalnya ISG-nya lagi hijau, nah itu gimana nih Pak? Kita harus punya strategi seperti apa nih? Harus tetap berdasarkan trading plan juga ya? Iya, sama. Nah, Oke. ini kalau saya tambahin tuh ini, kalau pas hijau, kalau hijau itu pengalaman saya mau ngambil apapun juga asik rata-rata ya. Jadi kalau pas IHSG-nya hijau, rata-rata untuk yang big cap itu hore gitu. Kalau untuk yang fraksi-fraksi satu kebanyakan bukan hore, kempes ya. Iya, iya. Kalau misalnya model-model yang kayak gorengan-gorengan itu kalau pas merah-merah gini big cap-nya turun, nah yang goreng-gorengan naik. Biasanya begitu. Makanya Hmm. nah, kalau misalnya pas pas hijau seperti apa kalau pas hijau? Trailing stop itu paling oke. Ya, ajaran dari salah satu guru saya yang paling berguna adalah dan itu saya terapkan selalu di morning juice ready. Selama Mhm. dia nggak bikin new low, nah ini loh enak tuh, paling enak ada. Selama dia nggak bikin new low dari candle kemarin, tak tahan ready. Oke. Gampang loh. Apalagi kita lihat di JUC, wah enak banget enak banget fasilitasnya. Kita tinggal lihat selama nggak bikin new low. Ya udah, low yang candle kemarin berapa? Misalnya low kemarin di 10.725 misalnya. Ya, sekarang saya punya di 11.500 misalnya. Ya udah tinggal tak pasangin pakai limited touch. Sell kalau misalnya dia di 10.700 ya udah sell. Bukan berarti saya rugi kan? Saya Mhm. saya memberikan suatu antisipasi bahwa saya sanggup untuk turun yang dimana saya punya keuntungan misalnya 10%, maka saya turun jadi 7%. Ya udah nggak apa-apa. Tapi apabila naik, ini akan naik secara terus-terusan nih. Yang 11 berarti kan minus 3, 12 minus 3, 13 minus 3 gitu loh tadi. Bisa dibuat seperti itu. Iya, iya. Ini
ada pertanyaan, ini kan membahas tentang ISG merah dan hijau ya Pak. Ada pertanyaan dari Adar 19. Kalau beli saham itu baiknya waktu merah atau waktu hijau nih? Nah, Dan bagaimana cara tahu saham yang benar ya? Bagaimana tahu saham udah murah dan di bottom? nah, oke. Ini pertanyaan bagus. Sorry tadi namanya Pak siapa? Adar. Pak Adar ya. Selamat malam ya Pak Adar. Begini, kita kembali kalau saya lihat ini di luar fundamental ya Pak Adar ya. Kalau fundamental itu sudah PR dari kita masing-masing untuk membaca ya. Biasanya kalau fundamental itu yang kita lihat ya PBV ya. PBV itu price book value, PER, biasanya lihat kayak gitu. Cuman kalau misalnya apa gitu PBV PER paling gampang lihat laporan keuangan bahwa laporannya ini untung atau enggak. Udah paling 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 gampang untuk dagangan begitu. Kalau selama ini untung, berarti perusahaannya oke. Ini fundamental. Nah, kalau model secara teknikal, Pak Adar, kita harus belajar. Belajar apa? Ya belajar tahu akan pengetahuan teknikal. Pengetahuan dasar teknikal itu adalah resisten dan support. Di mana-mana. Mau mau pakai saham, mau obligasi, mau forex, mau apa ya, teknikal itu ya resisten dan support. Jadi Pak Adar perlu tahu resisten kuatnya di mana, support kuatnya di mana. Loh, Pak, resisten itu apakah garis? Bisa garis, bisa area, bisa miring, bisa lurus. Yang pasti nggak mungkin vertikal. Itu nggak mungkin. Berarti horizontal, modelnya horizontal, miring gitu ya, atau mungkin yang dinamis-dinamis itu juga ada. Tapi yang pasti bahwa apapun ini harga ya, garis apapun di bawah harga sekarang disebut resisten ya. Garis apapun yang di bawah harga saat ini disebut support. Nah, ini kita perlu tahu supportnya ada berapa, resistennya ada berapa. Nah, contohnya seperti kayak tadi, saya setuju juga tadi Pak Adrian juga ngulas ya, saya sendiri juga ngulas di grup bahwa untuk perbankan kayak BBRI, BBCA, Mandiri, ini sudah di area-area support. Area-area support dilihat dari berapa? Dilihat dari berapa bulan ke belakang. Nah, berarti kan otomatis ini area supportnya kuat, ya. Apakah baik untuk dibeli? Ditentukan apa namanya lirik dompet, lirik peluru, ya. Hmm. Pelurunya berapa? Jangan terus saya ngomong BBRI bagus, BCA bagus, BNI bagus, BNI semuanya mau, boleh. Selama punya pelurunya boleh beli. Tapi kalau pelurunya terbatas, ambil yang Bapak lihat ini lihat paling oke. Ya, paling oke itu dari mana? Paling oke dari sisi sahamnya. Ini likuiditasnya gedenya seberapa? Terus kalau misalnya mau lebih lebih oke lagi, lihat juga oke lah nih saya mau taruh yang boleh dibilang kayak beli tanah kan, Lady. Mhm. Beli bukan berarti saya besok langsung jual, bukan untuk trading kan kalau perbankan. Berarti kan kita bisa lihat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan bisa 6 bulan, bahkan bisa 1 tahun. Nah, kalau sudah sampai 1 tahun, kita bisa lihat yang rajin ngasih dividen itu yang mana. Nah, itu kan salah satu faktor. Lumayan loh, Ya, gitu. ya, Jadi ya, ya. lumayan, lumayan, lumayan banget tuh dapat dividen. Kemarin kita lihat kayak BBRI, ya BBRI rajin ngasih dividen. BCA rajin ngasih dividen, ya kayak gitu-gitu contohnya. Oke, ini menjawab pertanyaan dari Pak Adar ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Tadi ada satu juga statement dari Pak Peter yang menarik ya. Menurut Pak Peter kan beda ya antara main saham sama berdagang saham. Oh iya, Ya, jelas. dimana Pak Peter tadi bilang kalau saya sih bilangnya dagang saham. Nah ini perbedaan mindsetnya dengan Mm-mm. kata-kata main saham dengan dagang saham ini seperti apa Pak? Gini, kalau main saham itu teman-teman tuh cenderung mencari keuntungannya tuh cepat tanpa analisis sama sekali. Hmm. Pokoknya saya mau untung cepat. Oh iya ini ketoknya naik tanpa analisis loh. Aha. Ya tanpa analisis kalau pokoknya jedet gitu. Kemudian eh, pasti ya lebih pendek ya jaraknya itu pokoknya maunya cepat. Kalau bisa kalau bisa 5 menit sudah untung. Yang lebih parah lagi, untungnya kepengen 20%, Lady. Hmm. Ya, kalau dibilang ada nggak? Loh ya ada. Tapi mau nyari dari 800 saham itu miteninnya setengah mati, Lady.
Kalau pas laki, nah ini ceritanya ngomong laki loh, balik-balik laki loh ya. Kalau pas laki, betul, sekali tembak jedet 20%. Laki. Nah, tiga pertanyaan saya, yang laki berapa banyak dibandingkan yang nyungsep, ya. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena main saham itu mudah terbawa emosi Ya. dan greed. Tahu ya greed apa? Mudah terbawa Serakah emosi dan ya. serakah. Ya, serakah. Nah, itu. Serakah ini faktor yang tadi saya ngomong. Kalau udah dikasih aku 10% saja seneng kok 10% kok. Dikasih loh 10%. Terus tahu-tahu lihat begitu kena 10%, bablas sampai 17%. Marah-marah lady. Loh coba lucu kan? Marah-marah loh. Itu Iya. ada teman saya, asam ya aku tahu col 10% ini nih. Nah, saya ngomong sudah, ayo sama aku yuk. Loh, kemana? Makan gado-gado. Tak traktir sini yuk. Oh, sama-sama untung kok. Gitu. Iya, Ya. Nah, kalau iya. kalau berdagang, kalau berdagang itu menggunakan analisis teknikal, ya. Itu dagang Mhm. menggunakan analisis. Yang penting itu kuncinya adalah analisa. Menggunakan analisa teknikal untuk keputusan, di mana saya mau beli, di mana saya jual. Jadi punya strategi, ya. Punya strategi rencana yang terstruktur. Nah, ini berdagang toh. Sama kayak dagang pada umumnya. Dagang beras, ya punya gudangnya sekian. Kan tidak mungkin punya gudangnya cuma ukuran 1.000 meter persegi, belinya yang di luar batas 1.000 meter persegi. Mau ditaruh mana berasnya? Mhm, Nah, mhm. sama juga seperti kayak yang di trading di saham, sebatas kita punya peluru berapa persen yang memang untuk trading, berapa persen yang untuk investasi, ini semua dipisah gitu. Nah, kemudian untuk berdagang ini apa namanya, disiplin. Hmm. Kalau main saham pasti nggak disiplin, jaminan. Karena dulu saya juga begitu. Saya bicara begini nih karena semua semua orang akan mengalami hal yang sama. Ya, disiplin dalam manajemen resiko ini yang paling penting. Mhm. Itu. Jadi ya Iya. bedanya itu sih, Lady. Jadi kalau main nggak ada analisanya, kalau dagang itu ada analisanya. Oke. Nggak, nggak Ini ngawur. menarik sekali ya pembicaraan karena mungkin orang nggak tahu literally perbedaan antara main saham dan dagang saham ya. Kayak kesannya sama gitu, padahal ternyata beda gitu ya, Pak ya. Ya, pada umumnya orang taunya main saham itu ya karena kelihatan bahwa saham itu nggak ada wujudnya. Iya, Lah kan iya, cuma oke. megang handphone, jurus jempol apa jurus telunjuk. Cuma tinggal buy sell, nggak kelihatan wujudnya. Terus kayak tutuk tuk ting tang ting, wah enak ya dapat untung ya. Ting tang ting tuk, wah enak ya dapat untung ya. Gitu. Sama juga Iya, iya. sebetulnya ya, kalau boleh dibilang ya, kita berdagang saham itu sebetulnya kita tuh kayak CEO loh, Lady. Hmm. Coba, bener nggak sih? Sebetulnya kayak CEO kita nih. Karena CEO juga kerjanya juga sama. Samanya apa? Kalau nggak analisa, cuma mikir gini tok, terus tahu-tahu, ya udah besok beli nih tanpa analisa, kan jadi ngaco. Sedangkan Iya. CEO yang betul adalah dia menganalisa dulu nih. Laporan nih dari COO-nya bagaimana, dari CFO-nya bagaimana, terus kemudian dia dari pangsa pasarnya bagaimana, dianalisa sama dia, terus lalu, oh oke, kelihatannya decision-nya harusnya begini. Iya, Analisa iya. gitu. Oke. Nah, Itu ini kalau tadi. gitu Pak, pesan terakhir nih untuk para CEO gitu ya, para Ya, trader, para investor, para CEO ya kita sebutannya tadi ya. CEO ya. Un iya benar. Untuk punya hope, punya faith menghadapi tahun 2025 supaya lebih semangat juga. Itu Hmm. gimana nih, Pak? Gini, kalau pesan saya adalah tetap fokus Mhm. ya teman-teman. Tetap fokus pada analisa fundamental dan teknikal. Ini kalau namanya Anda mau berdagang apapun, resikonya ya memang harus belajar ini. Ya, pernah saya ngomong sama teman-teman saya, ya kalau pas saya juga juga bahas pembelajaran, saya ngomong pertama kali adalah eh, trading itu pasti rugi, Lady. Mhm. Gitu ya. Saya pernah sebutin juga, trading itu pasti rugi. Pada kaget semua, loh trading nggak pasti rugi? Iya pasti rugi. Resikonya untung, ya. Asal, Dibalik ya, Pak ya? iya, trading itu pasti rugi, resikonya untung. Asal kita tahu konsepnya itu betul. Iya. Mindset kita itu betul. Jadi dari kemudian dari
mindset ya, kemudian dari method and money management. Sorry, yang betul adalah money management, kemudian method. Method itu metode ya, punya metode yang Metode. betul. Ya, metode yang betul. Nah, ini Hmm. metode yang betul bagaimana? Yaitu fokus pada analisa fundamental dan teknikal yang betul. Diperdalam. Ya. Kemudian yang kedua, diversifikasi portfolio. Ya, kedua diversifikasi portfolio untuk mengelola resiko. Ya. Kemudian untuk jangka pendek ya, untuk yang modal yang scalping, yang trading jangka pendek, itu modalnya dialokasikan sendiri, jangan dicampur. Sehingga kita Hmm. bisa hitung nih resikonya berapa. Kalau misalnya saya mau trading 10 jutaan, ya udah 10 juta gitu. Kalau misalnya ada juga ya teman saya tuh kalau yang kemarin buat trading 1M. 1M 1M, cuman saya ingatkan kalau 1M carinya emitennya yang likuiditasnya memenuhi ya. Kalau nggak memenuhi kamu masuk nggak bisa keluar. Nah, kan repot. Ya, ini untuk Ya, trading. ya. Kemudian untuk nah ini yang terakhir, pesan saya terakhir adalah konsisten kembali lagi ya. Konsisten dengan strategi untuk investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Sorry, kalau investasi jangka pendek, investasi jangka panjang dan trading maksud saya. Jadi itu harus konsisten, konsisten ke sana. Ya, ya. Terlalu sorry ya Oke. lebih kecepatan saya ngomong ya. Nggak apa-apa, Pak. Bisa dipahami Bisa kok, bisa dipahami. ya. Wow, luar biasa sekali ya. Ini pada banyak yang komen juga nih. Ada Vika, ada Ibu Erni Susanti, malam Pak Peter Ciledi. Terima kasih sudah bergabung Ibu Erni. Kemudian ada Isansra. Thank you for sharing Pak Peter. Iya. Nah, ini Terus, sebelum tutup eh mau tak kasih oleh-oleh enggak ya? betul. Oleh-oleh apa tuh Pak? Ini bukan wacana untuk beli, ya, bukan wacana untuk beli, tapi adalah yang saya lihat ini tadi kan saya juga baru mau mau apa namanya GCA, ini kan saya juga lihat-lihat ya, saham-saham yang boleh dibilang kondisinya baru merah, ya, baru merah banyak. Cuman bukan saat untuk beli loh ya teman-teman, ini harus dipantau, ya, harus dipantau, harus dianalisa, ya. Saham-sahamnya itu antara lain bisa lihat di ASII, ya. ASII itu Astra, kemudian bank itu di BNI, Mandiri, ya, BRIS, ya, bisa dilihat. Kalau BRMS itu emas, tapi boleh dilihat juga, ya, BRMS itu juga menarik. Tapi kalau saya lebih condong ke tadi ASII, BBNI, Mandiri, BRIS. Kemudian yang menarik lagi ini kita sudah mau Natalan, kemudian ada Januari Efek yang mungkin akan berimbas di konsumer. Konsumer berarti ICBP ya, ICBP, Mayora, ya. Kemudian kalau yang lain lagi SRTG juga boleh dilihat. Merahnya sudah banyak, bukan untuk dibeli loh ya. Dilihat, dipantau, apabila dia sudah nggak bikin low baru, nah mulailah kita uget-uget mulai bikin plan ya. Oke. Nah, kalau yang hari ini menarik, saya lihat yang menarik itu harusnya sudah menarik, cuman dia turun turun di bawah MA10. Itu saya lihat yang mulai menarik unik kalau teman-teman mau lihat ya. Unik ini unik ini kelihatannya lebih ke transportasi batu bara ya lebihan ya. Cuman yang saya dengar termasuk termasuk apa namanya kliennya juga emiten yang besar juga di Unik. Ya, jadi Unik ini tadi sudah break dari MA10, saat ini di 490 sudah nggak bikin low. Unik boleh dilirik ya, boleh dilihat. Bila suka ya diatur plannya seperti apa. Lalu ya kira-kira seperti itu ya, Lady ya. Yang lain Oke. Itu, perbankan ya BCA dan lain seperti itu ya. Ini sudah jam 8 lebih dikit. iya. Kurang lebih ada oleh-oleh gitu. Terima kasih banyak untuk oleh-olehnya Pak Peter. Ini juga banyak yang ngucapin terima kasih. Ini ada Ai Giler, terima kasih Pak Peter. Ada Adar, Pak Adar tadi terima kasih Pak Peter. Kaledi, kemudian ada Terima Ibu Lisa kasih. Ciptono, makasih Pak Peter. Ini ada Mas Amenitis, keren insight-nya Pak Peter, selalu ditunggu. Ya, Terima kasih banyak sekali sama-sama. lagi. Ya, terima Terima kasih kasih. juga pastinya untuk Sobat JOC yang sudah bergabung dengan kita di malam hari ini ya Pak Peter ya. Selalu sehat ya, selalu sehat. Amin. Cuacanya hujan meriang ini nggak enak ya. Vitamin, makannya banyak, minum yang cukup, dan selalu cuan-cuan-cuan. Cuan. Iya, Oh iya. ya, Merry Christmas, Happy New Year juga untuk Sobat JOC. Kita ketemu lagi di Juicy Up tahun depan ya, karena ini adalah Juicy Up yang terakhir di tahun 2024. Jadi kita ketemu lagi di tahun depan, di tahun 2025
dengan semangat yang baru dan cuan yang baru juga ya. Oke, ya. Oke, Salam-salam damai ya. Damai semua salam peserta damai, kita. betul. Iya. Oke, akhir kata saya Lady Liao pamit, Pak Peter juga pamit. Kita ketemu next time. Bye-bye. Bye-bye.